Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri acara Persatuan Gereja Pantai Kosta Indonesia. Ganjar berkomitmen untuk memberikan kebebasan beribadah dan kebebasan mendirikan tempat ibadah. Dengan menggunakan kemeja hitam, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang dalam acara Persatuan Gereja Pantai Kosta Indonesia di GBI Mawar Sharon, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam kesempatan itu, Ganjar menekankan pentingnya kebebasan beribadah. Kebebasan beribadah menjadi fokus penting untuk pasangan Ganjar dan Mahfud. Ganjar juga ingin kebebasan beribadah serta pendirian rumah ibadah bisa lebih dipermudah. Yang pertama tentang kebebasan beribadah dan mendirikan rumah ibadah. Tentu ini penting menjadi catatan kita carikan solusi. Prinsipnya harusnya dipermudah, tidak boleh ada yang sulit. Karena sila pertama kita ketuhanan yang Maha Esa itu menjamin kepada kita semua untuk beribadah. Ganjar berkomitmen mencari solusi terkait kebebasan dan pendirian rumah ibadah, khususnya untuk umat Kristiani. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, A-News melaporkan. Sahabat Mahfud Muda di Posko Mahfud Muda Tengku Umar, Jakarta Pusat. Berdirinya Posko Sahabat Mahfud Muda tersebut untuk berdiskusi dan menjalin silaturahmi dengan anak-anak muda. Calon Wakil Presiden Partai Perindo Mahfud MD bertemu dengan sahabat Mahfud Muda di Posko Mahfud Muda Teguh Umar, Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut sekaligus mendirikan posko pertemuan untuk anak-anak muda yang ingin bertukar pikiran dengan Mahfud MD untuk melangkah lebih maju. Mahfud menyebut generasi muda memiliki peluang yang lebih maju dan harus diperjuangkan bersama. Mahfud MD juga mengaku pendirian posko tersebut bukan bagian dari kampanye, melainkan pendirian kantor seperjuangan. Kita ketemu di sini karena untuk menyamakan pandangan kita tentang situasi, kemudian kita akan melangkah kemana. Tentu ketika akan melangkah kemana itu nanti melalui kampanye-kampanye sesuai jadwal dan sesuai aturan. Jadi pertemuan ini ingin menegaskan bahwa kita generasi muda itu punya peluang yang besar untuk maju. Dalam kesempatan itu, Cawapres nomor urut 3 ini juga menyempatkan diri untuk bermain tenis meja bersama. Dari Jakarta, Rian Rahmat, Rizky A-News melaporkan. Pasangan nomor urut 1 menggelar kegiatan di 2 lokasi di Jakarta. Cawapres Muhaimin Iskandar melakukan belusukan di kawasan Chinatown, Glodok, Jakarta Barat. Sedangkan calon Presiden Anies Baswedan menggelar seminar wawasan kebangsaan MUBES 9 PGPI. Di hari ketiga kampanye, calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar melakukan belusukan di kawasan Chinatown Glodok, Jakarta Barat. Kedatangan Caimin di Chinatown disambut hangat oleh para pedagang. Caimin mengungkapkan kunjungannya ke Chinatown ini untuk menyaksikan proses ekonomi tumbuh dan berkembang di pasar ini. Tak hanya itu, kunjungan Caimin juga untuk menyerap aspirasi dan mendengarkan keluhan para pedagang. Pasar tradisional yang ada di Chinatown ini terus terjaga dengan tradisi yang ada di budaya masyarakat Tionghoa. Di hari yang sama, sementara calon Presiden Anies Baswedan menghadiri MUBES 9 Persekutuan Gereja-Gereja Pantai Kosta Indonesia PGPI Jakarta Utara. Menurut Anies, persatuan yang sesungguhnya ditopang rasa keadilan serta masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan yang sama. Dan kami sampaikan bahwa selama kami bertugas di Jakarta, prinsip yang dipegang adalah prinsip keadilan, kesetaraan. Semua fasilitas yang disiapkan setara untuk semua. Dari mulai berbicara tentang pembiayaan, di mana waktu itu ada program BOTI, bantuan operasional tempat ibadah, itu diberikan kepada semua
tempat ibadah semua agama, kemudian juga untuk para pekerja-pekerja keagamaan di rumah-rumah ibadah. Sementara kampanye hari ketiga, cawapres dari Koalisi Indonesia Maju, Gibran Raka Buming Raka, tidak memanfaatkannya. Gibran memilih menghadiri pisah sambut Sekda Solo. Menurut Gibran, mengurus Sekda yang baru ini krusial, sehingga menjadi prioritasnya dibanding kampanye. Tidak hanya itu, kegiatan Gibran hari ini, diantaranya penyerahan asuransi, kematian bagi PNS atau keluarga PNS yang meninggal. Kalau sudah purna tugas, memberikan kontribusi lagi ke warga, ke kota, ya salah satunya bisa ikut partai politik dan lain, itu salah satu kontribusi dan itu saya kira sangat baik sekali. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta kepada relawan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Ganjar juga meminta kepada relawan agar menyampaikan seluruh rencana program kepada masyarakat. Ribuan relawan pendukung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD berkumpul dalam acara rapat koordinasi relawan di Jakarta International Expo, Kemayoran. Ganjar berpesan kepada relawan untuk membuka mata, telinga, dan mendengarkan suara rakyat. Ganjar juga meminta agar seluruh program dalam visi misi yang dia usung bersama Mahfud MD tersampaikan kepada masyarakat. Sesuai dengan amanat atau pesan dari calon presiden kita Bapak Ganjar, bahwasannya posko relawan itu dibuka 24 jam di seluruh Indonesia. Nah, hendaknya seluruh relawan maupun kader-kader partai yang berkoalisi ini melakukan canvassing atau kampanye secara door to door kepada masyarakat agar visi misi dari Pak Ganjar Mahfud ini, program Pak Ganjar Mahfud bisa tersampaikan dengan baik. Relawan diharapkan melindungi masyarakat dari bentuk tekanan atau intimidasi dari oknum yang tidak bertanggung jawab, serta relawan juga harus mencatat dugaan-dugaan pelanggaran pemilu yang dilihat dan menerima pengaduan dari masyarakat. Dari Jakarta, Aya Nufus, Abdul Roshid, iNews melaporkan. Pemirsa, baru bekerja selama 3 bulan, 2 karyawan toko ponsel di Cipayung, Jakarta Timur mencuri di toko tempatnya bekerja. Meski jelas terdapat kamera CCTV, keduanya nekat menggasak 2 unit sepeda motor dan 3 ponsel milik bosnya. Dari rekaman CCTV, tampak 2 orang pemuda berinisial RDB dan MA tengah menggasak 2 unit sepeda motor dan 3 unit ponsel dari toko HP tempatnya bekerja di Jalan Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Meski jelas terdapat kamera CCTV, keduanya yang baru saja bekerja selama 3 bulan nekat menggasak barang milik bosnya. Rekaman CCTV inilah yang menjadi barang bukti polisi meringkus kedua pelaku di tempat persembunyiannya di wilayah Purwakarta, Jawa Barat. Namun dalam proses penangkapan, polisi hanya menemukan barang bukti berupa 1 unit ponsel. Pasalnya 2 unit sepeda motor dan 2 ponsel lainnya telah dijual oleh pelaku melalui media sosial. Dari pengakuannya kepada petugas, uang hasil penjualan barang curian telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dari hasil penyelidikan petugas, dari capture wajah maupun dari nomor HP yang baru bisa kita lakukan pencarian, akhirnya penyidik melakukan upaya penangkapan di tanggal 17 November. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan. Sementara di Depok, Jawa Barat, pemirsa, seorang karyawan minimarket di kawasan Sukma Jaya nekat membobol brankas minimarket tempatnya bekerja. Pencurian yang dilakukan demi memenuhi kecanduan judi online ini pun terekam kamera pengawas.
Pencurian uang dalam berangkas oleh seorang karyawan minimarket di Sukma Jaya Depok terekam CCTV. Tampak pelaku RS yang masih menggunakan seragam membuka kunci minimarket, mengambil sejumlah uang dari dalam berangkas lalu pergi. Beberapa saat kemudian ia kembali datang dan mengambil sejumlah uang setoran minimarket. Pasca kejadian, pelaku berhasil ditangkap di kediamannya di wilayah Bogor, Jawa Barat. Pelaku yang sudah bekerja selama 3 tahun sebagai pramuniaga yang memegang kunci berangkas mengaku nekat mencuri lantaran kecanduan judi online. Dari total uang curian sebesar 43 juta rupiah, pelaku sudah menghabiskan 33 juta rupiah. Pelakunya ini adalah salah satu karyawan daripada supermarket tersebut. Uang hasil pencurian yang sekira kurang lebih 43 juta, sebagian sudah dihabiskan, yaitu untuk pemain judi online. Kini pelaku terjerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Aksi pencurian ponsel di game center milik salah satu pelawak tunggal yang berada di Jalan Raya Bahagia, Sukma Jaya, Kota Depok terekam CCTV. Kasus pencurian ini dilaporkan ke Mapolsek Sukma Jaya. Dari rekaman video CCTV di sebuah game center di Depok, Jawa Barat, terlihat pelaku pencurian ponsel memantau meja kasir. Meski ada pelanggan lain yang tengah bermain game, pelaku berhasil menggasak sebuah ponsel yang berada di meja kasir. Menurut Andini, salah satu pegawai mengatakan, peristiwa itu terjadi pada saat dirinya meninggalkan meja kasir untuk ke toilet. Dia ngalihin pembicaraan sama Pano, jadi Pano tuh disuruh benerin stick, padahal posisinya nggak apa-apa dia tuh. Nah dia itu lihat area saya gitu. Udah gitu kan HP aku taruh di paling bawah, itu udah ketumpuk sama buku-buku, udah bener-bener gak kelihatan, cuma sama dia bisa aja gitu caranya. Dengan berbekal rekaman video kamera pengawas, pihak game center melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolsek Sukma Jaya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Memanfaatkan kondisi rumah dengan pintu terbuka dan ditinggal penghuninya, seorang emak-emak nekat menggasak sebuah tas berisikan laptop. Aksi pencurian ini terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Sebuah rumah yang ditinggalkan kosong dengan pintu terbuka dimasuki maling. Dari rekaman CCTV terlihat seorang emak-emak yang masuk ke rumah milik warga Dusun Semaut, Desa Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku dengan cepat mengambil sebuah tas berisi laptop dari rumah korban dan langsung kabur melarikan diri. Saya yang di Kiralno ini di grup kampung sini cuma sekali, tapi kayaknya dia sudah sering. Dulu di tempat kosnya, sekarang di rumahnya dia. Gitu. Kalau dari ciri-ciri orangnya ini ada yang serupa nggak kejadiannya? Oh kalau yang dulu nggak jelas orang ini, cowok apa cewek nggak tahu. Kalau ini benar-benar kelihatan jelas, kalau yang ambil itu ya ibu-ibu. Aksi pencurian ini sudah 2 kali dialami korban. Diduga korban menjadi target pencurian para pelaku. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Viral di media sosial, video seorang perenang cilik menangis karena batal menjadi juara 2 dalam ajang Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten Sleman Popcup Sleman. Setelah viral dan dimediasi, akhirnya bocah tersebut ditetapkan sebagai juara 2 kembar. Viral di media sosial, video seorang anak menangis dan ditenangkan oleh orang tuanya. Bocah bernama Egy 9 tahun ini menangis setelah finish kedua dalam ajang Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten Sleman, Popcup Sleman, namun tidak dipanggil sebagai juara. Orang tua si anak telah memprotes pihak penyelenggara berbekal bukti rekaman video detik-detik menjelang finish.
Dalam video, Egy berhasil menjadi tercepat kedua cabur renang akuatik di nomor 100 meter gaya bebas putra. Namun, saat pengumuman pemenang, nama Egy justru menghilang dan tidak mendapatkan medali. Kendati telah mengajukan protes, keputusan juri tidak bisa diganggu-gugat dengan alasan yang berhak protes hanyalah tim ofisial peserta lomba. Dalam event tersebut, Egy hanya mendapat medali perunggu di nomor lainnya, yakni 50 meter gaya bebas putra. Kebetulan saya selalu mendokumentasikan atau memvideokan acara tersebut. Saya dan beberapa teman-teman rekan itu melihat bahwa anak saya itu finish ke nomor kedua. Jadi memang harusnya yang protes itu ofisial. Kalau ini lomba antar klub, biasanya saya yang menjadikan ofisial saya untuk protes. Nah kemarin itu ditunggu dari panitia, ofisialnya nggak datang, akhirnya sementara dikip dulu. Diketahui setelah kasus ini viral dan dimediasi oleh pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, akhirnya Egy ditetapkan sebagai juara 2 kembar pada event tersebut. Dari Sleman, Yogyakarta, Heruti Joko, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ratusan rumah warga di kawasan Pejaten Timur dan Pancoran, Jakarta Selatan terendam banjir. Banjir dengan ketinggian paling rendah 1 meter hingga yang terdalam 3 meter diakibatkan meluapnya Kali Ciliwung sejak dini hari. Hujan deras yang mengguyur kota Jakarta serta meluapnya Kali Ciliwung merendam permukiman di Jalan Masjid Al-Makmur, kawasan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sejumlah rumah terendam dengan ketinggian air diperkirakan mencapai 1 meter. Menurut warga, sudah 3 hari ini kawasan permukimannya terendam banjir. Ini udah dari kemarin udah banjir, tapi nggak setinggi ini. Yang pertama tinggi sama itu pintu, yang kedua sama di sini, yang ketiga ya ini kiriman dari Bogor ya, terus pihak dari Depok itu kan sebenarnya nggak mampu nampung, jadi kan terpaksa kan dibuka ke sini. Sementara itu banjir juga merendam permukiman warga Jalan Bina Warga, Rajawati di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Warga yang sudah diberi informasi sebelumnya sudah bersiap dengan kedatangan banjir ini. Sejumlah barang bahkan sudah dievakuasi ke tempat yang aman. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Kaget disalip dari sebelah kiri, sebuah truk berisikan LPG menabrak warung, tempat cuci motor, serta kendaraan di Probolinggo, Jawa Timur. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun warung dan tempat cucian motor rusak parah. Sebuah truk bermuatan LPG mengalami kecelakaan di Probolinggo, Jawa Timur. Kecelakaan bermula saat kendaraan truk melaju kencang menuju daerah Lumajang. Di tempat kejadian, sebuah mobil box menyalip dari sebelah kiri, membuat sopir truk terkejut kemudian membanting setir ke kanan. Akibatnya sopir tidak menguasai kendaraan sehingga menabrak warung, tempat cuci, dan sepeda motor. Beruntung saat kejadian kondisi warung belum buka dan tukang cuci motor berada tempat agak ke dalam sehingga lolos dari sasaran truk. Nah, tiba-tiba mobil dari sana itu langsung ke sini semua. Nah, ternyata saya lihat sepeda motor saya yang rusak. Oh, keluar ternyata ini apa namanya? Warungnya udah habis. Cepat atau gimana mobil? Cepat ya. Cepat kenceng ya. Polisi yang mendapat laporan segera ke TKP dan mengamankan barang bukti berupa truk, motor untuk sebagai bahan penyelidikan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan buruh di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kembali menggelar aksi unjuk rasa dengan memblokade jalan di depan gerbang tol Cibitung. Aksi unjuk rasa berujung ricuh saat petugas kepolisian berusaha menghalau massa. Aksi saling dorong antara petugas kepolisian dan massa buruh terjadi di depan gerbang tol Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis siang. Sejumlah petugas kepolisian berusaha menghalau massa aksi buruh yang mencoba memblokade akses jalan gerbang tol Cibitung. Kericuhan pun nyaris terjadi antara petugas dan massa pendemo.
Dalam aksinya, massa buruh menuntut pemerintah Provinsi Jawa Barat menaikkan upah minimum kabupaten kota yang sebelumnya sudah diajukan pemerintah Kabupaten Bekasi sebesar 13,99%. Dan apabila hari ini tanggal 30 November 2023 jam 12.00 batas penetapan UMK, kalau seandainya tidak sesuai dengan rekomendasi yang kita sudah ajukan, buruh akan tetap bertahan meminta SK itu direvisi. Apa yang terjadi nanti? Kemungkinan kawan-kawan paham, hari ini sudah terjadi gesekan, hal yang wajar di lapangan gesekan. Akibat aksi blokade jalan ini, akses masuk menuju kawasan MM 2100 melalui gerbang tol Cibitung lumpuh total. Demo buruh juga digelar di depan halaman gedung pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Massa yang berasal dari berbagai aliansi buruh ini menuntut kenaikan upah minimum. Massa kecewa dengan keputusan kenaikan upah minimum kota yang hanya sebesar Rp14.000 hingga Rp24.000 atau naik 0,50%. Padahal mereka menuntut kenaikan UMK antara 7,25% hingga 17%. Massa aksi mengancam akan terus melanjutkan aksi demonstrasi hingga tuntutan mereka dapat diterima. Dari Bandung dan Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ricu unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa dan masyarakat menuntut ganti rugi akibat pemadaman bergilir di depan kantor PLN UID Sulsel Barat. Bahkan sejumlah mahasiswa dan polisi nyaris baku hantam. Unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa dan masyarakat di depan kantor PLN UID Sulsel Rabat, Jalan Hetasning, Kota Makassar berakhir ricuh. Massa aksi dan polisi terlibat kejar-kejaran saat berupaya menghalau sejumlah mahasiswa yang memaksa masuk dan hendak menggeruduk ruang pimpinan wilayah PLN UID Sulsel Rabat. Sebelumnya unjuk rasa puluhan massa aksi yang tergabung dari berbagai aliansi mahasiswa dan masyarakat menuntut pihak PLN memberikan ganti rugi atas pemadaman bergilir yang terjadi dalam beberapa bulan. Parah, terjadi pemadaman bergilir yang semakin parah tanpa adanya kompensasi yang diberikan PLN sesuai dengan peraturan Menteri SDM sesuai dengan nomor 18 tahun 2019 bahwasanya peraturan Menteri tersebut akan memberikan kompensasi atas gangguan lama atau pemadaman listrik yang terjadi di suatu wilayah. Sementara pihak PLN beralasan pemadaman bergilir karena efek badai El Nino yang membuat beberapa pembangkit listrik tenaga air mengalami kendala tidak mampu memasok listrik. Indonesia memiliki sejuta keindahan alam yang patut dibanggakan. Pesona alam bawah laut Pulau Mande, pesisir selatan Sumatera Barat, menjadi bukti kekayaannya. Keindahan bawah laut Pulau Mande yang berlokasi di pesisir selatan Sumatera Barat memang masih terjaga keasliannya. Hal ini masih terlihat aneka ragam jenis biota laut yang hidup. Tadi kita lagi jalan-jalan, rencananya pengen ngeliat-liat pulau kan? Iya, cek ombak. Ada abang ini lagi spare fishing dong. Jadi kita pengen nyobain nih predikers. Udah, apa di siko, urang-urang kok, pakai spare fishing kok untuk mata pencarian, untuk mencari ikan, mencari makan, batu itu. Aduh, sebagian. Ada sebagian. Nah, sisanya? Sisanya yang nangkut ikan pakai kapal ya. Oh, sisanya pakai kapal gitu. Oh. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita western fishing.
Itu ikan bayam. Ikan bayam. Ini namanya. Gue dapat lah. Ikan bayam namanya. Ikan apa? Bayam. Ikan bayam. Nah, gede kan? Gue udah main gede-gede, bukan kecil. Nah, gede nih. Nganga lagi mulutnya. Woo! Buat saya? Iya. Wah, serius? Ini, begini. Udah yuk, kita langsung makan-makan aja. Ya udah. Dak, makasih ya. Thank you. Yuk. Thank you, Dak. Assalamualaikum. Udah matang. Enak banget. Yang tadi kita ambil di laut dikasih sama abangnya buat kita. Terus kita makan di sini, kita bakar ya kan. Tapi ternyata dagingnya tuh emang udah enak gitu. Jadi cuma ditambahin garam dan segala macam. Nggak usah. Jadi cuma tinggal ditaruh di air tadi ya kan. Gua bersihin, terus gua langsung bakar. Rasanya tuh udah manis aja gitu ya. Udah manis kan? Udah manis. Jadi gimana ini? Udah lah, gua mau makan lagi. Pesona dan kekayaan laut Kepulauan Mande adalah salah satu keindahan alam Indonesia yang sangat berharga dan patut dijaga oleh semua orang. Tim iNews melaporkan.